Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Laring, NPM 037 akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar unit SBDP. Itu yang berjudul studi kasus Karang Taruna di Mas Diajeng Wareng. Di sini latar belakang proyek. Karang Taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk menjadi wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Lalu untuk tujuan dibuatnya Karang Taruna adalah untuk membina generasi muda agar mandiri, kreatif, dan peduli sosial, serta bersama-sama mengatasi masalah sosial di lingkungan desa atau kelurahan. Contoh, seperti mempunyai ide program, mempunyai struktur organisasi. Lalu selain itu, Karang Taruna ini memiliki tugas dan peran sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kepemudaan yang meliputi pendidikan dan pelatihan. 2. Menjadi wadah komunikasi dan koordinasi. 3. Melakukan kegiatan pengembangan potensi diri dan kreativitas pemuda dalam bidang seni dan olahraga. Lalu untuk proses bisnis Karang Taruna. Karang Taruna ini berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sosial untuk memberdayakan pemuda dan membantu masyarakat. Contoh siklus bisnis utama seperti perencanaan, penggalangan dana, sumber dana, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan. Untuk tahapan seperti berikut ini: perencanaan dan pembentukan ide musyawarah anggota untuk merumuskan program kerja tahunan. Kedua, penggalangan sumber dana, mencari sumber pendanaan yang sah seperti iuran anggota, dana desa, dan sponsor. Ketiga, evaluasi pelaporan, melakukan pelaporan pertanggungjawaban secara transparan dan mengukur dampaknya ke masyarakat dan anggota itu sendiri. Lalu di sini ada data lapangan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada tabel anggota, tabel RT, lalu tabel RW, tabel pengurus, tabel jabatan, dan tabel WhatsApp. Untuk analisis dan perancangan normalisasi, bentuk anormalnya seperti ini kurang lebih. Lalu yang kedua, bentuk normal pertama kurang lebih seperti ini. Normal ketiga, untuk yang ketiga, bentuk normal kedua seperti ini. 4. Bentuk normal ketiga 3NF seperti ini kurang lebih, dan bentuk normal BCNF kurang lebih seperti ini. Perancangan model konseptual basis data untuk IRD-nya seperti ini kurang lebih. Lalu perancangan model fisik basis data seperti ini. Saya menggunakan Draw SQL. Lalu implementasi basis data. Di sini kita pertama-tama create database terlebih dahulu. Lalu kedua, create table RT, RW, tabel jabatan, tabel pengurus, tabel WhatsApp. Dan yang terakhir, tabel anggota. Maaf, ini dihapus. Lalu kita langsung scroll di sini ke bawah. Di sini saya menggunakan join. Contohnya itu select pengurus, ID pengurus, nama pengurus, jabatan from pengurus, join jabatan, pengurus, ID jabatan, ID,
jabatan. Lalu di sini menggunakan view, kurang lebih seperti ini query yang bisa saya tampilkan. Create view pengurus S. Lalu di sini ada create prosedur, query-nya seperti ini. Lalu ada function, query-nya kurang lebih seperti ini. Bisa saya tampilkan. Dan yang terakhir itu implementasi data manipulation language DM atau DML. Contohnya itu seperti select, insert, dan lain-lain. Di sini saya mengambil contoh insert into anggota. Saya mengambil jumlah anggota. Lalu di sini saya memilih select from anggota, itu anggotanya contoh saya sendiri seperti ini. Lalu update anggota yang mau dipilih, set nama, masukkan nama contoh seperti ini. Lalu di mana ID anggota tersebut? ID anggota tersebut ada di sini. Dan ini juga seperti yang tadi di atas ya, sama. Ini untuk hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.